Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di kelas kajian kurikulum. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Dan pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah filsafat dan aliran dalam kurikulum. Sebagai pengantar, bahwa kurikulum yang berkembang di Indonesia maupun di seluruh negara itu tidak serta-merta berkembang begitu saja. Atau tidak serta-merta suatu kurikulum itu tercipta begitu saja. Pasti ada yang melandasinya. Nah, pada pokok bahasan materi pertemuan hari ini, yang akan kita bahas adalah tentang filsafat, yang kemudian menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Filsafat mempengaruhi secara tidak langsung terjadinya suatu perkembangan atau pengembangan kurikulum. Saya meyakini dan saya menganggap bahwa kalian sudah selesai mengikuti mata kuliah filsafat ilmu, jadi seharusnya sudah tidak familiar lagi dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan filsafat. Maka sekali lagi penguatannya sebagai pengantar adalah kurikulum itu yang kita rasakan hari ini salah satunya misalnya tidak kemudian berkembang begitu saja, tapi juga pasti dipengaruhi oleh sebuah landasan filsafatnya. Maka hari ini kita akan membahas apa saja apa saja aliran-aliran dalam filsafat yang kemudian mempengaruhi perkembangan kurikulum. Baik itu sebagai pengantar, semoga kalian bisa menerima pembelajaran pada video kalian dengan baik. Saya harap kalian menyimaknya dengan duduk tegak sambil memandang device, entah itu laptop atau handphone. Yang jelas duduk yang tegak, jangan sambil rebahan, oke? Agar lebih kondusif. Baik, seperti yang kalian lihat di layar ya, bahwa ada 3 kata atau 3 diksi yang terkadang membuat bingung gitu, bagi orang awam. Nah, di sini kita bukan orang awam ya. Kalian sebagai anak pendidikan atau let's say calon guru harusnya bisa membedakan antara kurikulum, silabus, dan RPP. Karena mereka ini sering sekali keluar istilahnya, tapi terkadang nyaru, ini yang silabus yang mana, kurikulum yang mana, RPP yang mana. Seperti kalian lihat pada layar bahwa RPP itu adalah satuan unit terkecil dari kurikulum dan silabus. Nah, kali ini kita sedang membahas tentang kajian kurikulum. Bisa dilihat ya, kurikulum itu mencakup silabus dan RPP. Bisa dikatakan bahwa kurikulum itu suatu sistem yang sangat luas. Nanti kalian akan menemukan atau semester sebelumnya kalian sudah belajar perencanaan pengajaran, di mana kita berkutat pada silabus dan RPP yang itu saja sudah kompleks ya, mengandung segala suatu tindakan yang dilakukan atau segala suatu aktivitas yang dilakukan di kelas, gitu, kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum itu akan membahas lebih luas lagi, di mana silabus dan RPP ada di dalamnya. Bicara soal kurikulum berarti juga berkaitan dengan stakeholder yang terlibat, berkaitan dengan peraturan kebijakan yang terlibat, gitu. Maka sangat luas, sangat kompleks. Maka saya rasa yang di layar ini sangat bisa menggambarkan bagaimana kurikulum itu mencakup silabus dan RPP. Nah, lalu masuk ke bicara tentang filsafat dan pendidikan. Mari kita bedah per kata ya. Ada filsafat, ada pendidikan. Diawali dengan filsafat, upaya manusia untuk berpikir secara spekulatif, reflektif, dan sistematis tentang alam semesta di mana dia hidup dan hubungannya dengan alam semesta. Upaya manusia untuk berpikir secara spekulatif, reflektif. Kalau kalian pernah belajar filsafat ilmu, di sana diajarkan bagaimana kita bisa membicarakan tentang satu benda, tapi yang kita bicarakan bukan si benda itu, tapi apa kegunaannya, berasal dari mana, dibuat dari apa, segala sesuatu tentang si benda itu gitu. Jadi lebih kepada bagaimana memaknai si benda tersebut. Maka di sini kata kuncinya adalah berpikir secara spekulatif, reflektif, gitu. Filsafat bersifat pola pikir yang reflektif. Itu filsafat. Lantas pendidikan adalah untuk mempromosikan perubahan yang lebih baik, mempromosikan perubahan yang lebih baik. Maka jika filsafat menentukan apa yang baik bagi sebagian masyarakat tertentu atau masyarakat secara keseluruhan, maka pendidikan itu yang sebagai wadahnya, sebagai medianya.
Karena ini mempromosikan perubahan yang lebih baik. Maka orientasi dari pendidikan ini kan adanya perubahan yang lebih baik. Definisi sederhana belajar kan, definisi sederhana dari kata belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak baik menjadi baik. Maka filsafat, dengan adanya filsafat akan mewarnai perubahan yang lebih baik tersebut. Landasannya itu akan dengan sentuhan apa? Maka jika digabungkan, filsafat pendidikan adalah sebuah aplikasi filsafat untuk mempelajari semua faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran pendidikan, metode, isi, dan organisasi dalam hal nilai-nilai manusia yang bisa mempengaruhi sifat dan tujuan mereka, serta masyarakat secara luas. Lihat yang saya bold di sini, semua faktor yang mempengaruhi. Filsafat pendidikan adalah tentang penyebab, tentang faktor yang memberikan dampak pada tujuan pendidikan. Saya rasa cukup jelas secara definisi. Nah, lantas tadi adalah filsafat pendidikan. Maka apa perannya filsafat dalam pendidikan? Gitu. Yang pertama, memberikan prinsip dan pijakan bagaimana mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Mari kita gambarkan seperti ini. Pendidikan itu nggak mungkin nggak punya tujuan. Paling sederhananya adalah tadi yang pengertian di awal. Tujuannya adalah menjadi lebih baik gitu, menjadi tempat promosi untuk mempromosikan kebaikan, atau ya ada perubahan menjadi lebih baik lah, tujuan utamanya, tujuan dasarnya. Tapi kalau tujuan hanya sebatas goals seperti itu kan sangat sulit untuk di breakdown menjadi strategi-strategi how to achieve that. Maka filsafat hadir untuk kemudian memberikan prinsip dan pijakannya, untuk kemudian memberikan strategi-strategi bagaimana mencapainya. Nah, peran yang kedua, memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menjawab pertanyaan filosofis. Pokok persoalan apa? Pengalaman dan kegiatan yang bermanfaat seperti apa yang harus dilakukan atau direalisasikan oleh lembaga atau oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi, filsafat di sini hadir untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kalian ingat tadi, definisi filsafat di awal adalah tentang berpikir reflektif kan. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah atau sering melakukan self-talk gitu. Kayak bicara sendiri dan bertanya, isinya questioning aja, bertanya terus. Kalau kita sudah berpikir secara kognitif tingkat C4 ke atas, itu kan sifatnya analisis ya, analisis, sintesis, evaluasi gitu. Nah, ini sudah main ranahnya tuh ranah yang questioning gitu, bertanya terus untuk menggali daya kritis kita. Nah, filsafat hadir untuk menunjang seperti itu. Jadi ketika tujuan pendidikan kita apa nih? Tujuannya A. Nah, filsafat hadir untuk bagaimana cara mencapainya. Siapa yang akan mencapainya? Dampaknya apa kalau udah tercapai? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan sifatnya kritis yang akan membantu merefleksikan gitu. Hingga akhirnya nanti keluarlah cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Maka di sini sangat terasa bahwa filsafat ini sangat berperan penting dalam pendidikan. Nah, maka berikut ada beberapa aliran filsafat yang kemudian menjadi landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada aliran perennialisme, ini mohon maaf ada typo, harusnya perennialisme. Nah, yang kedua ada aliran idealisme, lalu ada aliran realisme, dan aliran pragmatisme. Akan kita coba bahas satu persatu, dimulai dengan idealisme. Idealisme ideal, gitu, sesuatu ideal. Nah, idealisme ini hakikatnya berupa spiritual manusia dan alam semesta. Spiritual. Apakah yang berkaitan dengan spiritual dapat dilihat atau tidak dapat dilihat? Nah, ini akan berpengaruh pada definisi selanjutnya. Sudut pandang dari idealisme adalah roh manusia, jiwa, atau pikiran sebagai unsur paling penting dalam hidup. Tadi ingat ya, definisi di sini adalah spiritual, sesuatu yang intangible, tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan. Maka sudut pandangnya pasti berkaitan dengan roh, jiwa, pikiran, itu sesuatu yang juga tidak terlihat. Nah, baik, benar, dan indah secara permanen adalah bagian dari struktur alam semesta yang koheren, tertib, dan tidak berubah. Jadi baik, benar, sesuatu yang dikatakan baik, benar, dan indah tidak akan berubah seiring berkembangnya waktu, seiring berpindahnya ruang. Dan dari idealisme berpandangan bahwa materi itu tidak nyata, hanya pikiran yang nyata.
Ini jangan didefinisikan materi di sini seperti kursi, meja, lemari gitu. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Kalau kursi, meja, lemari itu no debat gitu, itu sudah nyata memang adanya. Tapi ini lebih kepada bagaimana menyikapi sebuah peristiwa. Bahwa yang pandangan idealisme berpandangan bahwa apa yang menjadi pola pikir seseorang itu adalah yang nyata gitu. Sifatnya sesuatu yang diyakini, yang yang diyakini oleh jiwa, yang diyakini oleh pikiran, maka itu adalah yang nyata. Jadi segala sesuatunya pasti direfleksikan pada kecocokan dengan jiwa dan pikiran kita. Nah, ini implikasi idealisme pada pendidikan ya. Dilihat dari yang pertama, tujuan pendidikannya memberikan kontribusi pada pengembangan pikiran dan diri. Jadi benar-benar, karena tadi kan sifatnya refleksi, sifatnya spiritual manusia, maka akan sangat menunjang pengembangan pikiran dan diri. Lalu dari kurikulum, materi pelajaran harus dibuat konstan untuk semua. Matematika, sejarah, dan literasi berada dalam satu relevansi karena semuanya tidak hanya kognitif, tetapi syarat nilai. Materi pelajaran harus dibuat konstan untuk semua. Konstan bermakna bahwa tidak ada perubahan ya, tetap gitu. Karena tadi sesuatu yang nyata itu yang ada di pikiran. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang fisika misal, ya rumusnya kan udah ajak ya, beberapa rumusnya banyak yang sudah ajak, ya sudah itu konstan di sana saja. Yang lebih kita fokuskan adalah bagaimana siswa atau peserta didik itu memahami si rumus tersebut, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuatu yang material dibuat konstan saja, karena ya tadi mau dia berubah atau enggak, yang idealisme itu berpandangan bahwa apa yang sudah dipikirkan itu yang nyata gitu. Jadi ya lebih baik dibuat konstan saja. Nah, yang ketiga dari segi metodologi, mendorong akumulasi pengetahuan dan pemikiran serta menerapkan kriteria untuk evaluasi moral. Nah, moral lagi kan berkaitan dengan sesuatu yang sikap jiwa gitu, tidak terlihat dengan nyata, dengan fisik. Lalu hubungan guru dengan peserta didik, melatih keterampilan kreatif dan memberikan kesempatan bagi pikiran peserta didik untuk menganalisis, menemukan, mensintesis, dan menciptakan. Kalau dilihat di ranahnya C4 ke atas ya. Sekali lagi bahwa idealisme itu berkaitan dengan spiritualitas, kejiwaan gitu ya. Maka ya lagi-lagi di sini ditekankannya keterampilan kreatif, terus memberikan kesempatan bagi pikiran peserta, jadi benar-benar menunjang untuk mengeksplorasi pemikiran peserta didik. Ini dari sudut pandang idealisme. Paham yang selanjutnya adalah, aliran yang selanjutnya maksud saya adalah realisme. Mengacu pada unsur-unsur universal manusia yang tidak berubah terlepas dari waktu, tempat, dan keadaan. Ini adalah watak universal membentuk unsur dalam pendidikan manusia. Mengacu pada unsur-unsur universal manusia yang tidak berubah terlepas dari waktu, ruang, dan keadaan. Jadi realisme ini adalah sesuatu yang tidak berubah seiring berjalannya waktu. Analoginya seperti ini. Pendidikan mengandaikan pengajaran. Pengajaran mengandaikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah sama di mana-mana. Oleh karena itu pendidikan di mana-mana harus sama. Nih, kebenaran adalah sama di mana-mana. Jadi balik lagi ke definisi tadi bahwa ketika itu dikatakan benar secara universal, secara umum, secara jamak gitu, maka ya sudah itu benar. Dan oleh karena itu pendidikan di mana-mana harus sama. Ini ya realisme. Kita langsung ke implikasinya saja. Pada tujuan pendidikan memberikan siswa pengetahuan esensial yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di alam. Jadi realisme berpandangan bahwa ketika kita mengandalkan alam semesta, maka kita tidak akan sulit untuk hidup. Karena mau dimanapun hidup di alam semesta karakteristiknya pada umumnya sama gitu. Paling ya dari segi cuaca dan sebagainya saja yang berbeda. Tapi kalau kalian pernah belajar pramuka, dapat pembekalan tentang bagaimana cara bertahan hidup, pasti standar. Ya standarnya mungkin sama gitu. Dibekali tali, dibekali pisau, dibekali senter gitu.
Perbekalan itu yang merupakan perbekalan standar kalau kita mau dilepas di hutan manapun gitu. Jadi esensi dari realisme ini adalah ketika mengacu pada unsur universal yang tidak berubah gitu. Jadi acuannya adalah unsur universal ini. Nah, yang kedua, dari sudut pandang kurikulum, mata pelajaran yang terorganisir, terpisah, dan tersusun secara sistematis. Dari segi metodologi, SD. Penekanannya di SD dulu ya, pada pengembangan keterampilan untuk membaca, menulis, berhitung, dan kebiasaan belajar. Jadi ini adalah kebutuhan pokok yang dimanapun kita hidup pasti butuh ini gitu. Ini dianggap benar, maka ya sudah diterapkan. Nah, untuk tingkat menengah dan tinggi, tubuh pengetahuan yang dianggap mengandung kebijaksanaan umat manusia harus transmisikan secara otoriter. Karena tadi SD itu kan sifatnya penanaman, maka jadi jatuhnya pembiasaan. Tapi kalau untuk tingkat menengah dan tinggi, lebih kepada penanamannya secara otoriter. Nah, yang keempat ada hubungan guru dengan peserta didik. Berlangsung interaktif, guru mengoptimalkan minat siswa dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman mereka. Guru menjalankan disiplin dengan memberikan imbalan dan mengontrol siswa dengan berbagai aktivitas. Kata kuncinya ada pada dengan pengalaman mereka. Jadi realisme gitu. Apa yang kita alami itu menjadi acuannya. Makanya kenapa dalam hubungan guru dan peserta didik ini sifatnya student center juga gitu, bahwa guru sebagai fasilitator bertugas untuk menggali pengalaman pengalaman peserta didik. Gitu. Baik, selanjutnya aliran pragmatis ya. Pendidikan harus melakukan fungsi sosial. 3 sasaran diadakannya sekolah menurut kaum pragmatis adalah yang pertama, dirancang untuk mewakili masyarakat untuk anak dalam bentuk yang disederhanakan. Selektif secara kualitas, mengingat ia merepresentasikan masyarakat. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam memberikan anak pemahaman yang seimbang dan benar-benar representatif dengan masyarakat. Ada banyak pengulangan kata masyarakat di sini. Bahwa sekali lagi menunjukkan bahwa pragmatis ini memang sosial oriented gitu. Fokusnya kepada bagaimana sikap masyarakat gitu, mengikuti perkembangan di masyarakat. Akan gambar mungkin setelah slide ini. Implikasi pada pendidikan. Dari segi tujuan pendidikan, pengembangan total anak baik melalui pengalaman, kegiatan diri atau belajar dengan melakukan learning by doing. Dari segi kurikulum, menawarkan pelajaran yang memberikan kesempatan bagi berbagai proyek dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan, kemampuan dan minat serta kondisi sosial ekonomi peserta didik. Jadi kalau dari segi kurikulumnya, aliran pragmatis ini benar-benar mengeksplor pengalaman peserta didik kita dengan masyarakat, atau kalaupun tidak mengeksplor, membantu peserta didik untuk lebih mengenal masyarakatnya, untuk bisa tumbuh berkembang bersama lingkungan masyarakatnya. Dari segi metodologi, peserta didik harus menjadi pusat dari semua proses edukatif dan student center learning. Ya, ini ya hubungan gurunya ya student center gitu. Bagaimana si guru bisa mengoptimalkan pengalaman si peserta didik. Sama dengan aliran realisme ya. Aliran realisme juga student center gitu. Bagaimana si peserta didik bisa tereksplor pikirannya, olah pikirnya gitu. Selanjutnya ada perennialisme. Hakikat manusia tidak pernah berubah. Oleh karena itu pendidikan yang baik juga tidak harus berubah. Nah ini uniknya perennialisme ya, berbeda dengan yang pragmatis mengikuti perkembangan masyarakat. Perennialisme ya sudah tidak ada perubahan. Perennialisme memiliki pandangan yang konservatif atau tradisional akan hakikat manusia dan pendidikan. Nah, ini kata kuncinya ya. Di kalimat pertama sudah jelas gitu, tidak ada perubahan, maka cenderung kolot atau tradisional. Kaum perennialis berpendapat bahwa kebenaran bersifat universal dan tidak berubah. Dan karena itu pendidikan yang baik juga universal dan konstan. Gitu. Jadi menganggap kalau sudah benar di satu titik, maka kebenaran itu bisa diterima di titik lain gitu.
Ini kan agak, apa namanya, bertentangan dengan pragmatis ya. Pragmatis itu sangat mengikuti perkembangan masyarakat dan secara analogi masyarakat di Jakarta pasti sangat beda dengan masyarakat di Papua. Maka implikasinya penerapan pendidikan juga pasti berbeda. Tapi kalau perennialisme, yang menganggap kalau berhasil di Jakarta maka bisa berhasil di negara lain atau di wilayah lain, gitu. Nah, ini implikasi pada pendidikan. Tujuan pendidikan, memastikan siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide besar dari peradaban barat karena memiliki potensi untuk memecahkan masalah di era apapun. Ini beranggapan seperti ini, ketika ada sesuatu yang berhasil di negara lain, maka anggapannya kalau berhasil di negara lain bisa di negara kita. Atau kalau ini bicara era ya, misal di tahun 98 mungkin kalian belum lahir, terjadi sebuah krisis moneter, krisis ekonomi gitu. Dan Indonesia terpuruk. Tapi singkat cerita, seiring berjalannya waktu mampu bangkit kembali. Nah, kita refleksikan dengan tahun ini yang pandemi terjadi, maka mau tidak mau salah satu aspek yang terpengaruh adalah ekonomi. Maka kalau misalnya kita berpandangan perennialisme, akan membuat strategi-strategi yang kurang lebih sama dengan strategi saat ekonomi terpuruk di zaman 98 tadi gitu. Yang padahal kan bisa aja ada karena masyarakat yang berubah, teknologi yang berkembang, bisa aja solusi tersebut tidak tepat sasaran gitu. Tapi ya perennialisme seperti itu, tradisional. Nah, dari segi kurikulum, mengajarkan ide-ide yang kekal untuk mencari kebenaran abadi yang konstan, yang tidak berubah, sebagaimana dunia dan manusia sebagai paling penting yang tidak berubah. Konstan ya, kata kuncinya. Maka bisa dibayangkan kurikulum mungkin akan tidak banyak berubah, karena dianggap ya sudah ini yang sudah menjadi fondasi kita. Lalu dari segi metodologi, berpusat pada materi, menggambarkan pentingnya pada disiplin sastra, matematika, bahasa, sejarah, dan humaniora. Berpusat pada materi. Dan yang terakhir, hubungan guru menguasai semua disiplin ilmu. Karena tadi anggapannya bahwa ketika kita menguasai semua disiplin ilmu, dan ini adalah menjadi sebuah kebiasaan secara universal, maka itu butuh, gitu. Walaupun itu perlu ya, walaupun mungkin tidak dibutuhkan. Banyak di antara kita kan misal dalam 5 mata pelajaran di UN kan lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, untuk yang IPA misal. Kalau kita punya minat di kedokteran misal, maka kita kan concern pada biologi, kimia, dan matematikanya saja kan. Atau kalau kita mau concern ke hukum misalnya, hukum untuk IPS. Engineer misalnya, maka kita akan fokus pada pelajaran matematika, fisika saja gitu. Itu kan kalau berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau perennialisme, pelajari semuanya. Karena dianggap itu menjadi sistem baku seluruh universal gitu, secara universal. Gitu ya. Jadi terlihat rasa perbedaannya. Oke, itu adalah penjelasan tentang singkat saja penjelasan tentang 4 aliran yang melatar belakangi perkembangan kurikulum. Saya berharap kalian mau untuk membacanya kembali, browsing kembali, kalau punya bukunya silakan dibaca untuk lebih mendalami dari masing-masing aliran. Maka oleh karena itu, lihat saya minta di sini kalian analisis. Kalau kalian ingat di taksonomi Bloom, analisis itu lebih kompleks dibandingkan hanya menjelaskan. Karena analisis itu membaca juga, berpikir juga, dan menulisnya. Maka saya minta semoga kalian bisa mengikutinya tanpa harus copy paste dari internet. Maka yang dianalisis adalah aliran filsafat apa saja yang melatar belakangi kurikulum pendidikan di Indonesia. Hari ini berarti kan ada 2 ya, kurikulum 2013 evaluasi dan Merdeka Belajar. Walaupun untuk Merdeka Belajar belum keseluruhan. Jadi saya minta coba kalian akan analisis dari antara itu ya, antara Kurtilas atau Merdeka Belajar, atau kalau mau keduanya juga nggak masalah. Dari aliran tersebut tadi, dari kurikulum tersebut tadi, coba kalian analisis kira-kira aliran filsafat apa yang melatar belakanginya dari 4 tadi. Kalau misalnya ada tambahan lain silahkan, yang penting ada sumbernya. Nah, yang kedua, analisis kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP, KBK, dan Kurtilas. Ditinjau dari tujuan pendidikan, kurikulum, metodologi hubungan guru seperti yang tadi di sebelumnya. Jadi untuk poin kedua ini, coba dipaparkan apa kelebihan dari masing-masing kurikulum, apa kelemahannya. Agar kita bisa melihat jelas. Gitu. Saya berharap kalian mau minggu depan atau minggu depannya lagi ya, kita akan sama-sama membedah kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia.
Maka ini awalannya gitu. Coba saya mau tahu dulu kelebihan kekurangannya, hasil analisis kalian itu seperti apa. Untuk ketentuan penulisan, format dan sebagainya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Saya rasa itu untuk penjelasan pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa diikuti. Untuk tanya jawab kita selenggarakan di kolom komentar di Google Classroom. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.